Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, bahwa untuk sistem pembuatan pola tiang gantungan ini, saya akan membuatnya secara manual. Dan pola ini kita nanti akan tes, tempelkan di patung, dan juga kita akan coba dilakukan untuk menjahit, dan juga nanti kita akan tes setelah dijahit. Bagaimana hasilnya, nanti kita akan sama-sama saksikan. Jadi saya akan mulai dulu dengan sistem tiang gantungan ini, yaitu dengan membuat tiangnya. Dan tentunya tanahnya juga. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, jadi saya akan buatkan tanah dan tiangnya terlebih dahulu. Ya. Dan sesuai dengan ukuran yang kemarin kita lakukan pengukuran di patung, panjangnya adalah panjang punggung adalah 37. Ini adalah 37. Dan tambahan 2 cm. Tambahan 2 cm. Kemudian kita akan lakukan membuat tiang gantungannya. Tiang gantungan. Tiang gantungannya. Nah, acuannya adalah untuk tiang gantungan ini adalah lebar pundak belakang. Kalau kita lihat di sini lebar pundak belakang adalah 42 dibagi 2 menjadi 21. Maka kita ambil 21. Dan kita akan lakukan tegak lurus juga dari sini dengan ukuran 10 cm untuk penentuan turun leher, ya, perkiraan saja. Nah, kemudian untuk body slope belakang ini 40, berarti saya harus mengukur dari sini 40 jatuhnya di mana. Ternyata jatuhnya di sini. Nah, kemudian saya ukur lebar bahu. Lebar bahu 12, jatuhnya di ini. Kemudian saya akan membuat untuk kerung leher. Ya, kerung leher karena ini 2 cm. Jadi saya buatkan kerung lehernya 2 cm di sini. Ya, oke. Nah, jadi ini bentuknya gimana nanti kita akan perbaiki, ya. Nah, setelah itu ini tadi untuk bahu. Nah, sekarang kita penentuan untuk lingkar pinggang dan lingkar dada. Lingkar dada seperti kemarin rumusnya. Jadi untuk rumus lingkar dada bagian belakang itu adalah lidah ditambah toleransi, kemudian dibagi 4, dikurangi 1 untuk lidah belakang. Nah, kalau kita lihat lidah kemarin sama dengan 90, toleransi kalau untuk patung adalah 2, jadi 92, kemudian dibagi 4, nanti dikurangi 1. 90 plus 2 sama dengan 92. 92 sama dengan dibagi 4 sama dengan 23. Dikurangi 1 sama dengan 22. Jadi untuk lingkar dadanya nanti 22 dan jaraknya mengikuti panjang sisi yaitu 14 cm. Jadi 14 cm. 14 cm kita ambil. Di sini. Dan ini panjangnya adalah 22. Seperti yang tadi kita sudah ukur. Nah, lingkar pinggang, lipi sama dengan untuk yang belakang. Sama dengan lipi ditambah toleransi dibagi 4
kemudian dikurangi 1. LIPI kita lihat di sini, lingkar pinggangnya adalah 69. 69 ditambah 1 sama dengan 70 dibagi 4 dikurangi 1 nanti. Minus 1. Jadi 70 dibagi 4, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita harus mencoba menghafalkan 60, 15, 64, 16, 68, 17, ini 18. Nah, berarti 68 itu adalah 17 lebih 2. Sama dengan 17,5 dikurangi 1. Sama dengan 16,5. Tetapi untuk LIPI ini ada kupnat. Jadi kita tambahkan 3 menjadi 19,5. Karena kupnatnya 3. Jadi kita akan ukur di sini 19,5. Nah, 19,5 ini nanti kita akan gabungkan yang garis pinggang dan garis lingkar dada. Nah, untuk penentuan lebar belakang, kita menggunakan acuan lebar bahu. Tadi turun 12 cm di sini. Kemudian kita buat garis tegak lurus lagi. Tegak lurus dari sini. Ya, tegak lurus. Nah, berapa lingkar dadanya? Berapa lingkar belakangnya? Lingkar belakang di sini, lebar belakang sama dengan 36. 36 berarti 18. Nah, di sini berarti 18. Kemudian kita akan buatkan kerung lengannya. Ya. Ini agak patah gimana? Tidak jadi masalah karena nanti kita akan coba buang manipulasi untuk bagian yang di kerung. Nah, artinya bahwa ini kita sudah memiliki pola badan belakang, tinggal kemarin kita untuk kupnat belakang acuannya adalah 7,5. 7,5. Jadi kita akan buatkan, kemudian tingginya berapa? Tingginya lebih 1 cm dari panjang sisi, berarti di sini. Kupnatnya berapa? 3 cm. Berarti 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Kemudian kita buatkan garis kupnatnya untuk pola badan belakang. Nah, jadi kita sudah memiliki pola badan belakang. Nah, kemudian kita akan turunkan 3 cm karena untuk membuat pola badan depan yang menggunakan kupnat, kita akan ukur 3 cm. 1, 2, 3 cm. 3 cm turunnya. Acuannya 3 cm. Kita turunkan untuk pola badan. Nah, sekarang untuk acuannya kemarin saya buat kira-kira 7 cm. Jaraknya 7 cm. Kita untuk supaya ada jarak saja. Jadi saya buatkan supaya ada jarak. Jadi kita buat tiang gantungan yang baru. Kita buat tiang gantungan yang baru dengan ukuran berapa? Dan menggunakan bawahnya itu, tanahnya itu di garis yang sudah kita turunkan 3 cm. Nah, untuk yang badan depan kita menggunakan panjang badan dari HPS yaitu 42. Nah, ini. Kita ukurnya ini dari bawah yang bawah ini. Yang 42 jatuhnya di mana? Ya, oke. Ini artinya kalau kita buat garis tegak lurus, saya geser supaya lebih jelas. Kita buat garis tegak lurus yaitu untuk palang gantungannya. Nah, yang kita tahu juga panjang muka
panjang muka ini, badan dari CF itu 34, kita tandai dulu 34 jatuhnya di mana. Ya, ternyata di sini jatuhnya. Oke, kemudian untuk yang lebar pundak depan itu 38, berarti 19 cm di sini. 19 cm kita buat. 19 cm, kita buat garis tegak lurus 10 cm ke bawah untuk tali gantungannya. Ya. Ini nah, sekarang kemudian body slope depan. Body slope depan itu 41. Berarti kita akan buatkan jatuhnya 41 itu di mana? Di sini ternyata. Dan untuk bahunya sama 12 jatuhnya di sini. Kita buat dulu garis bahunya. Oke. Setelah itu kita buat untuk kerung leher depan. Ya, oke. Nah, untuk dada kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini kita lanjutkan saja. Jadi untuk dada ini kita lanjutkan. Dari dada di pola badan belakang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan ukur sesuai dengan rumusnya. Kalau untuk yang bagian pola badan depan, jadi lingkar dada ditambah 2 dibagi 4. 92 dibagi 4 sama dengan 23 ditambah 1 karena untuk badan depan. Jadi ukurannya adalah 24. Ini di sini 24 jatuhnya ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Kemudian untuk lingkar pinggang ini kita tahu lingkar pinggangnya 69 plus 1 70. 70 sama dengan 17,5. 17,5 di tambah 1 berarti 18,5. 18,5 tambah kupnat 3 berarti 21,5. Nah, jadi untuk lingkar pinggangnya itu 21,5. Jadi kita akan garis lagi. Nah. Jadi kita sudah tahu. Nah, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa kupnat samping ini akan turun 3 cm di sini. 3 cm dan 3 cm lagi, tentu tengah-tengahnya akan di sini. Ya. Nah, cuman kita nggak tahu nanti puncak dadanya di mana. Tetapi untuk kupnat badan depan ini mengikuti jarak puncak dada yaitu 18, artinya dibagi 2 menjadi 9 cm. Jadi 9 cm, cuman kita tidak tahu panjangnya sampai di mana, nanti kita akan ketemukan berapa. Nah, tinggi dada adalah 26. Kita mengukurnya dari HPS ini 26. Jatuhnya di mana? Ternyata jatuhnya di sini. Baik. Berarti kalau kita buat tegak lurus dari sini supaya ketahuan ya. Artinya nah ini berarti untuk yang garis untuk ke kupnat samping diambil dari puncak dada ini. Tetapi untuk puncak kupnat tidak boleh langsung di puncak dada, tetapi harus 3 cm turun ke samping, 3 cm turun ke. Nah, jadi ini. Nah, kemudian untuk kupnatnya kita bisa lihat di sini, ini 1 cm ke kiri, ke kanan, 1 cm setengah ke kiri. 1 cm setengah, 1 cm setengah. Kemudian kita buat kupnatnya. Nah, khusus untuk yang kupnat samping, kemarin ini kita harus ukur dulu nih berapa, karena kupnatnya ini harus sama. Jadi yang ini pasti akan lebih panjang. Jadi kita ukur di sini berapa kupnatnya, 11,8. Ini 11,8 jatuhnya di sini. Nah, jadi ini akan ada menonjol sedikit. Ya,
menonjol sedikit. Nah, untuk lebar muka kemarin jaraknya adalah dari turun leher depan sampai ke puncak dada dibagi dua. Nah, ini kita bagi dua nih. Kemudian kita buat lagi garis tegak lurus. Garis tegak lurus. Dan berapa lebar untuk mukanya? Yaitu lebar mukanya adalah 32. 32 bagi 2 menjadi 16. Nah, jadi dari situ kita akan membuat kerung lengan, ya. Nah, kerung lengannya sudah kita buat. Nah, untuk fabric manipulation, jadi kemarin kita sudah, ini untuk badan belakang ini dibuang 1 cm. Untuk ini karena buah dadanya besar, jadi dibuang 2 cm ke bawah, 1 cm ke atas. Nah, untuk pembuangan itu dari puncak kupnat. Puncak kupnat kita buang ke atas 1 sama ke 2 cm sini. Ya, jadi bagian ini tuh, ini adalah bagian dari fabric manipulation. Jadi ini yang kita buang. Ya. Nah, ini juga sama 1 cm di sini. Oke. Nah, jadi secara pembuatan pola untuk pola badan depan dan pola badan belakang ini kita sudah selesai dengan cara manual. Nanti kita akan gunting dan kita akan buang untuk bagian yang bagian tangan untuk fabric manipulation dan untuk bagian badan belakang fabric manipulation. Kita nanti akan gunting, kita akan lanjutkan. Ibu Bapak, ini adalah pola yang tadi kita buat secara manual dan kita akan coba tes menempelkan pola ini di patung yang kemarin kita gunakan acuan sebagai pengukuran. Nah, jadi ini hasil dari pembuatan polanya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini hasilnya, Ibu Bapak sekalian lihat, ini untuk polanya sangat-sangat nempel di badan. Jadi lihat ini untuk polanya, lihat bagian ini pun sangat-sangat nempel di bagian belakang pun sama. Ya, jadi ini adalah hasil pembuatan pola dengan tiang gantungan dan kita coba tes di bagian di manekin langsung dan hasilnya seperti ini. Jadi ibu-ibu sekalian bisa lihat bagaimana sebetulnya tidak ada, dia sangat nempel polanya, ya. Nah, jadi nanti tinggal kita akan tes, kita akan jahit, kita akan potong, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya kalau ini kita terapkan di kain. Ibu Bapak, kalau sudah kita selesai potong kainnya, maka pada saat kita sudah selesai untuk bagian kampuh kita akan beri tanda. Bagian kampuh ini kita beri tanda, ya. Jadi nanti pada saat melipat kampuh sama untuk puncak kampuh di sini. Ya, jadi nanti pada saat melipat untuk membuang kampuhnya kita sudah ini. Ini untuk badan depan, nah badan belakang juga sama. Ini ada untuk kampuhnya. Dan ini ada untuk puncaknya. Jadi pada saat nanti kita membuat menjahit kita harus ini. Dan ini lihat untuk pemasangan sleting kita buat lebih lebar, ya, karena nanti untuk pasang sleting Jepang. Nah, kita akan lanjutkan untuk proses jahitnya sekarang. Kita tes sekarang bagaimana nanti hasilnya apabila kita sudah tempel
di patung. Ya. Ini sudah menggunakan kain, jadi mari sama-sama kita lihat bagaimana hasil pola yang tadi kita buat ini. Nah, ibu-ibu, untuk bagian ini karena kita tadi ada kampu, jadi bagian ini memang kita lipat nanti karena ini ada kampu. Jadi kita harus lipat untuk melihat hasilnya nempel atau tidak. Ya. Nah, lihat. Ini kalau misalnya ini ada kampu, lihat ibu-ibu. Ini semua bagian ini, lihat, akan kita lihat bentuknya ini akan menjadi lebih pas gitu. Nah ini ya, karena ini ada kampu, ini memang ada kampunya. Jadi bagian ini kalau misalnya tadi kita tidak buang, bagian ini tidak kita buang, maka ini tidak ini. Tapi kalau ini kita lipat untuk kampuhnya, maka bisa dilihat bahwa bentuknya ini akan menjadi lebih bagus karena dia nanti akan nempel ke sini. Nah, lihat bentuknya pun ini ada lipatan untuk kampuh ya, jadi nempel, tidak ada, lihat. Nah, jadi seperti ini ya, untuk bagian belakangnya juga bisa kita lihat bagian belakangnya ini jadi pas ya. Nah, ibu bapak sekalian, kalau misalnya kita membiasakan mencoba menggunakan pola dengan sistem tiang gantungan ini, dan kita ajarkan seperti yang kita kemarin praktekkan, dengan metode ini kita sudah tidak perlu lagi menggunakan A, B, C, D dan sebagainya, sehingga anak-anak diajarkan untuk memvisualisasi, membuat pola itu dengan tiang gantungan, visualisasi tiang gantungan, dan kemudian dibuat. Ini akan menyingkat waktu pembelajaran buat anak-anak, dan ketika mereka lebih cepat, coba ibu-ibu bayangkan apabila hasilnya seperti ini, maka ketika nanti mereka melakukan testing menggunakan sistem ini dan menggunakan ukuran ibu bapak sekalian, dan nanti ibu coba pakai dan pas, dan ketika ibu ditanya bagaimana bu, ini pas atau tidak, kalau pas, pasti ibu pun akan merasakan, oh iya nak, ini pas. Nah, ini sangat bagus, enak. Apa yang mereka dengar itu akan membuat mereka ini menjadi tambah semangat, bukan patah semangat, tetapi tambah semangat. Karena apa? Sekali mereka coba dan hasilnya pas, itu akan membuat mereka ini akan lebih semangat lagi di dalam membuat pola. Nah, ini yang menjadi tujuan kita. Jadi menghilangkan cara yang sulit, memberikan cara yang mudah, sehingga dalam waktu singkat mereka bisa membuat pola dan hasilnya pas seperti ini. Nah, jadi saya harapkan bahwa sistem ini bisa diajarkan, bisa dibiasakan untuk dipakai oleh semua anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih.